Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan sumber belajar tentang materi kisah keteladanan Nabi Ayub. Sekarang Bapak akan memaparkan tentang materi kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. Satu, kehidupan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah putra dari Is bin Ishak alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Sarah, jadi Nabi Ayub alaihissalam adalah cucu dari Nabi Ishak alaihissalam dan cicit dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah nabi yang kaya raya. Kehidupannya makmur dan sejahtera. Di balik kehidupannya yang berkecukupan, Nabi Ayub tidak pernah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tetap rajin beribadah dan berbuat kebajikan. Dia juga suka menolong orang fakir, orang miskin, dan menolong anak yatim. Nabi Ayub juga tidak pernah sombong. Dia selalu bersyukur dan menyadari bahwa semua kekayaannya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaannya dipergunakan untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Di sini Bapak menampilkan beberapa gambar dan ada juga beberapa video yang saya sertakan linknya yang berkaitan dengan kisah-kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Nah, di sini ada beberapa gambar bisa kita lihat. Ada gambar suasana Nabi Ayub sedang di ladangnya atau di kebun, ada yang sedang memperagakan sedang sakit, ada juga yang sedang mengusap badannya dengan air hentakannya sehingga membuat Nabi Ayub kembali sembuh. Ini beberapa beserta dengan link yang saya sertakan sebagai sumber belajar yang berkaitan dengan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Sekarang Bapak pindah ke bagian nomor 2, yaitu Nabi Ayub mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan Nabi Ayub membuat para malaikat berdecak kagum. Mereka membicarakan kekayaan, mereka membicarakan ketaatan, mereka membicarakan tentang keikhlasan, mereka membicarakan tentang kedermawanannya. Namun tidak demikian dengan iblis. Dia iri terhadap kehidupan Nabi Ayub alaihissalam. Iblis ingin menggoda dan menjerumuskan Nabi Ayub ke dalam kesesatan. Iblis pun mencoba dengan segala cara agar Nabi Ayub jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata semua usaha iblis gagal. Nabi Ayub alaihissalam tetap taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis pun meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kesempatan menguji keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Lalu iblis berkata, "Ya Allah, sesungguhnya Ayub berbakti dan taat kepadamu karena takut kehilangan kekayaan yang telah Engkau berikan. Jika dia
terkena musibah dan kehilangan harta bendanya, belum tentu dia akan taat dan ikhlas beribadah kepadamu. Allah berfirman kepada iblis, sesungguhnya Ayub adalah hambaku yang sangat taat dan ikhlas. Semua ibadahnya adalah semata-mata untuk mendekatkan diri kepadaku. Iman dan takwanya tidak akan luntur oleh ada atau tidaknya kekayaan. Ketaatan dan kepatuhannya kepadaku tidak akan berkurang meskipun dia jatuh miskin. Engkau hanya iri dan tidak suka melihat hamba-hambaku berada di jalan yang lurus. Nah, untuk membuktikan keimanan dan ketaatan Nabi Ayub, akhirnya Allah mengizinkan iblis untuk menguji Nabi Ayub alaihissalam beserta dengan keluarganya. Kemudian iblis dan para pembantunya mulai menggoda keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Mula-mula mereka membinasakan hewan ternak Nabi Ayub alaihissalam. Satu persatu hewan Nabi Ayub mati hingga tidak ada lagi yang tersisa. Kemudian lumbung-lumbung makanan Nabi Ayub alaihissalam tiba-tiba terbakar sehingga semua hasil pertaniannya musnah. Iblis juga mengganggu keluarga Nabi Ayub alaihissalam. Iblis meruntuhkan rumah-rumah Nabi Ayub sehingga semua putranya meninggal tertimpa runtuhan rumah yang roboh. Belum puas dengan hal itu, iblis menaburkan bakteri yang menyebabkan Nabi Ayub terkena penyakit gatal yang menjijikkan. Semua tetangganya menjauhinya, bahkan istrinya juga tidak mau lagi mengurusnya. Penderitaan Nabi Ayub ini berjalan selama 7 tahun. Yang ketiga, Nabi Ayub alaihissalam berhasil melewati cobaan. Nah, ini adalah di mana Nabi Ayub sudah melewati beberapa cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat penjelasannya, yaitu semua cobaan yang diperbuat iblis tak mampu membuat Nabi Ayub berkeluh kesah. Dia tetap sabar dan tabah menghadapi semua kejadian. Dia tetap berzikir dan menyebut asma Allah meskipun kehilangan kekayaan dan keluarganya. Pada awalnya masih ada seorang istri Nabi Ayub yang masih setia bernama Rahmah. Namun ketika Nabi Ayub sudah tidak memiliki apa-apa dan sakitnya bertambah parah, dia pun meninggalkannya dalam kesendiriannya. Nabi Ayub bermunajat kepada Allah dan memanjatkan doa, "Ya Allah, aku telah diganggu oleh setan dengan kemiskinan dan kesusahan serta siksaan. Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang." Allah mendengar doa Nabi Ayub alaihissalam yang telah mencapai puncak kesabaran dan keteguhan iman dalam menghadapi cobaan. Allah berfirman kepada Nabi Ayub alaihissalam, "Hentakkanlah kakimu ke tanah. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum." Setelah Nabi Ayub menghentakkan kakinya, memancarlah air yang jernih. Nabi Ayub pun menjadi mandi dan minum air tersebut. Seketika itu sembuhlah Nabi Ayub dari penyakit yang dideritanya. Nabi Ayub segera bersujud syukur dan berterima kasih kepada Allah telah menyembuhkannya. Nabi Ayub telah lulus dari ujian, godaan, musibah yang direkayasa oleh setan. Dia berhasil melaluinya. Keimanan dan keteguhan hatinya mampu menghadapi semua cobaan selama bertahun-tahun. Sekarang kita pindah meneladani kisah Nabi Ayub
tadi yang Bapak paparkan atau jelaskan, yaitu masalah kehidupan Nabi Ayub, mulai dari keluarganya, kemudian ada tadi berkaitan dengan media atau gambar-gambar atau link video, kemudian memasuki masalah cobaan yang dialami Nabi Ayub. Sekarang yang terakhir kita masuk ke materi, yaitu meneladani kisah Nabi Ayub alaihissalam. Apa itu meneladani? Adalah meniru apa yang telah diperbuat oleh Nabi Ayub alaihissalam. Meneladani, mencontoh. Sekarang kita lihat dulu apa yang pertama. A, yaitu dermawan dan tidak sombong. Nah, di sini yang perlu kita teladani, yang perlu kita tiru, yang perlu kita contoh dari sikap Nabi Ayub alaihissalam adalah masalah kedermawanan dan masalah tidak sombong. Nabi Ayub alaihissalam terkenal dengan kekayaannya. Hartanya sangat banyak dan melimpah. Namun kekayaan tersebut tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam kikir dan sombong. Nah, ini Nabi Ayub bergeliman harta, kekayaan yang banyak, tetapi dia tidak sombong. Ini yang perlu kita teladani atau yang perlu kita tiru dari Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub suka bersedekah. Nah, di antara yang perlu diteladani dari sikap Nabi Ayub selain tidak sombong, juga ada sikap suka bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Nah, ini juga perlu kita teladani dari sikap Nabi Ayub, yaitu tidak sombong dan suka bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Sifat dermawanannya ini dikenal luas oleh masyarakat. Meskipun kaya raya, Nabi Ayub alaihissalam tidak sombong sehingga orang-orang menyukainya. Orang-orang di sekitarnya menyukainya Nabi Ayub alaihissalam. Dia mau bergaul dengan siapapun, meskipun dengan orang yang berstatus miskin atau kaya raya. Orang statusnya kaya, miskin, Nabi Ayub tidak membedakan. Nabi Ayub alaihissalam percaya bahwa semua kekayaannya adalah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang diberikan, semua kekayaan, semua harta, semua anak adalah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sikap dermawan dan tidak sombong harus kita perhatikan. Jika diberi nikmat, jangan bersikap kikir dan pelit. Kita harus meniru atau meneladani sikap Nabi Ayub, yaitu dermawan dan tidak sombong. Nabi Ayub itu tidak pelit dan tidak kikir. Makanya ketika kita mendapatkan nikmat, jangan bersikap kikir dan pelit. Jika kaya, jangan kamu berlaku sombong, terutama kepada orang yang miskin. Sikap kikir dan sombong adalah sifat yang tercela. Nah, sikap kikir dan sikap sombong adalah termasuk sifat yang tercela. Allah tidak menyukai orang atau hambanya yang bersikap tercela. Allah sangat membenci hambanya yang kikir dan sombong. Tabah dan tawakal menghadapi cobaan. Mungkin untuk kisah meneladani Nabi Ayub alaihissalam mungkin cukup sampai di sini. Yang Bapak paparkan, yang Bapak jelaskan, mungkin di lain waktu Bapak akan menjelaskan lagi tentang kisah-kisah Nabi yang lain. Jadi untuk kisah meneladani Nabi Ayub mungkin cukup sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.